فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى. Baik, sekarang kita maju ke lam yang ketiga. Lam apa? Apa itu lamul harf? Gampang, lam yang ada pada hal dan bal. Hiya lamu sakinah fi hal al-waqi'ah fi harfai al-hal wa bal faqat. Ya gampangnya sih lam yang ada di harf. Cuma masalahnya lam yang ada di harf itu cuma di bal dan di hal, udah selesai. Makanya lam yang terdapat pada hal dan bal. Ketika kita mengucapkan hal, ada lam sukunnya? Ada. Ketika mengucapkan bal, ada lam sukunnya? Ada. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah wajib izhar, kecuali apabila bertemu dengan lam dan ro. Berarti sama dengan lamul fi'il. Lam harf dan lam fi'il hukumnya sama. Apa itu? Wajib dibaca izhar kecuali apabila bertemu dengan lam dan ro. Baik, apa makna wajib di sini? Tidak ada cara yang lain. Ya tadi kecuali bertemu dengan lam dan ro. Wajib di sini bukan wajib fiqih. Wajib di sini bukan wajib fiqih yang berpahala ketika diamalkan dan berdosa ketika ditinggalkan, bukan. Jadi kalau misalnya ada orang membaca yang izhar diidghamkan, nggak haram total, kecuali kalau memang nanti bisa mengubah makna. Contoh, bal aktsaruhum la ya'lamun. Silakan. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Atau misalnya pada hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Silakan. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Selain ketika bertemu dengan lam dan ro, maka seluruhnya diidghamkan selain lam saktah pada suratul mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Silakan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi selain ini semuanya idgham. Semuanya idgham. Yang diidharkan cuma satu, lam harf yang bertemu ro tapi dia izhar cuma satu, yakni ketika saktah. Ketika saktah. Catatan, huruf lam dapat berada setelah hal dan bal, sedangkan huruf ro hanya berada setelah bal. Ini dalam Al-Quran. Jadi tidak ada hal diikuti ro dalam Al-Quran. Kalau di luar Al-Quran ya ada, misalnya hal ro'aitum ada di luar Al-Quran, tapi dalam Al-Quran tidak ada. Hal laka ila an tazakka. Silakan. Hal laka ila an tazakka. Bal la tukrimunal yatim. Baris atas itu hal dan bal yang bertemu lam. Baris bawah yang bertemu ro. Karena hal di dalam Al-Quran tidak bertemu ro, maka contohnya dua-duanya bal. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bal rabbukum rabbus samawati wal ardh. Jadi langsung seperti tidak ada lamnya sama sekali. Seperti kita mengucapkan ba ketemu ro tasydid langsung. Benar-benar lamnya di sini tidak tersisa sifatnya sedikit pun, karena idghamnya idgham kamil secara kesempurnaannya. Lamul harf, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mudah, lamul harf ya.
Jadi lamul haraf dengan lamul fi'il hukumnya sama, yakni seluruhnya izhar kecuali apabila bertemu dengan lam dan ro. Kemudian yang sering terlewat, misalnya ketika ujian, ketika ditanya hukum lam haraf adalah pengecualian saktah. Itu sering terlewat, nggak dikasih jawaban keterangan. Tidak diberikan keterangan kecuali saktah pada surat Al-Mutaffifin. Ini yang sering terlewat. Jadi jangan lupa hal dan bal bertemu lam dan ro seluruhnya diidghamkan kecuali pada saktah di suratul Mutaffifin. Jelas insyaallah? Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Sebentar, di sini ada juga yang nanya, Ustaz. Yang di Zoom sebentar dulu. Gimana, Ustaz? Kullu udulin kalau diterjemahkan itu setiap yang menyimpang. Setiap yang menyimpang dari idhar kepada selain idhar, maka penyimpangan tersebut dilakukan untuk mempermudah. Nggak enak terjemahin menyimpang. Setiap hukum yang terjadi, gitu kan yang enak kan? Setiap hukum yang terjadi, setiap hukum yang terjadi di luar idhar, maka hukum tersebut terjadi untuk mempermudah pengucapan. Atau kalau lebih tepatnya lagi, hukum tersebut terjadi karena pengucapannya lebih mudah dari izhar. Itu yang lebih tepat. Karena ashal, lebih mudah dari izhar. Karena hukum tersebut terjadi karena pengucapannya lebih mudah dari izhar. Jadi nggak mungkin ada hukum yang terjadi tapi pengucapannya lebih sulit dari izhar, itu nggak mungkin. Atau sama, itu nggak mungkin. Pokoknya harus lebih mudah dari izhar. Lagi-lagi timbangan mudah sulitnya timbangan orang Arab, bukan timbangan orang Sunda, bukan timbangan orang Betawi, ya, bukan, timbangannya timbangan orang Arab. Jadi kalau misalnya antum melihat katanya lil ashal, tapi kok malah lebih sulit, ya fihin nazar, harus ditinjau ulang. Bisa jadi hukumnya yang memang keliru atau antumnya yang memang tidak bisa merasakan kemudahan tersebut. Paham ya? Khair. Dipersilakan yang dari Zoom, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ghunah lam bertemu ra. Idgham saja. Lam bertemu ra tidak memiliki sifat ghunah. Lam yang pertama tidak ada ghunahnya, ra-nya juga tidak ada ghunahnya. Maka tidak disebut idgham bi ghunnah. Idghamnya idgham apa? Idgham bila ghunnah. Jadi pertemuan lam fi'il, lam haraf itu idghamnya idgham bila ghunnah. Kenapa? Karena pertemuannya dengan huruf yang bukan ada ghunnahnya, merekanya juga bukan huruf ghunnah. Kalau di lam ta'rif ada idgham bi ghunnahnya. Kapan lam ta'rif terjadi idgham bi ghunnah? Kapan? Kapan saat lam ta'rif terjadi idgham bi ghunnah? Enggak usah ngebet buku, itu gampang. Pada saat lam ta'rif bertemu dengan huruf samsiyah mau kebanyakan. Huruf gunnah ada 2. Memangnya ketemu mim idgham? Enggak, nun saja. Gimana sih? Oh boleh, silakan. Kalau mau nanya lagi dipersilakan.
Ketika lam diidghamkan kepada ro, maka lamnya sudah jangan dianggap sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika lam diidghamkan dengan ro, maka ro menjadi bertasydid. Maka cara pengucapannya sama persis dengan ro bertasydid biasa. Sama persis dengan ro bertasydid biasa. Bagaimana cara mengucapkan ro bertasydid? Ya disempurnakan sifat tawassutunya, jangan dilepaskan barra. Seperti itu kan? Barra. Makanya ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, lamnya sudah tidak ada. Enggak usah dipikirin sifat-sifat lam. Yang dipikirin adalah sifat-sifat ra. Bismillahirrahmanirrahim. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Maka di sini yang mesti dipikirkan adalah pengucapan ra. Bagaimana cara mengucapkan ra-nya? Sama persis dengan ra bertasydid biasa. Sempurnakan sifat bainiyahnya. Kemudian takrirnya disembunyikan, dan panjangnya sama seperti huruf fi bertasydid yang lain. Cuma dia aliran suaranya agak mengalir sedikit karena sifat bainiyah atau tawassut. Jadi jangan dipikirkan huruf lamnya lagi. Ketika sudah terjadi idgham kamil, idgham yang sempurna, jangan lagi memikirkan huruf yang pertama. Ketika antum sudah masuk ke dalam kehidupan masa depan yang sempurna, jangan ingat lagi masa lalu yang telah berlalu. Harus move on. Paham ya? Kan udah masuk nih ke huruf yang ke depan. Itu kan masa depan tuh, huruf yang ada di depannya, ya kan? Masa depan. Masuknya sempurna. Maka jangan lagi ingat-ingat masa lalu yang ada di belakang. Harus move on. Ini berarti filosofi idgham kamil. Filosofi idgham kamil. Baru terlintas barusan. Gitu saat Allah Ta'ala alam, ya. Begitu. Afwan wa jazakumullahu khairan. Kalau filosofi idgham nakis apa? Tentu saja beda, jangan dibuat kayak tadi. Antum udah maju ke depan tapi masih nginget yang dulu terus, gimana sih? Kan jangan itu filosofi negatif. Filosofi positif. Ketika antum sudah selangkah lebih maju, maka antum jangan lupakan orang-orang yang telah menyokong antum di belakang. Itu filosofi idgham nakis. Ya baru terlintas juga. Gara-gara sering ngotak-atik itu jadi ada aja terlintasnya. Nggak ada di kitab ini, dijamin nggak ada di kitab. Ya, cuma ada di daurah ini. Ya gimana Ustaz? Ada yang tanya lagi? Boleh, gratis Ustaz. Kalau mau nanya silakan. Apakah seluruh huruf bertasydid pakai nabar? Jawabannya tidak. Para ulama yang pakai nabar itu ada hanya ya dan waw saja. Yang diistilahkan dengan nabar, hanya ya dan waw saja. Adapun sisanya para ulama tidak mengistilahkan dengan nabar. Bahkan untuk ya dan waw sekalipun itu sebagian ulama mengatakan nggak perlu pakai nabar, biasa saja. Iyyaka na'budu. Sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi masalah nabar ini para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau misalnya kita mau pakai nabar, maka hanya di ya dan waw saja. Allahu Ta'ala a'lam. Kalau yang lain enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Tidak seperti itu. Atau min syarri ma, enggak. Min syarri ma khalaq. Tabbat yada, enggak dibaca tabbat yada. Kaget kan? Tidak seperti itu. Atau misalnya talaha dibaca talaha, enggak. Yang lain tidak, ya. Wal hajj dibaca wal hajj, enggak. Jadi selain itu tidak dibaca nabar. Selain ya dan waw tidak dibaca nabar. Allahu Ta'ala a'lam. Jelas Ustaz ya? Ustaz Wahyu ya? Barakallahu fikum. Ada lagi yang ditanyakan, dipersilakan. Gratis nanya ya, enggak ada tambahan biaya insyaallah. Oh iya, dipersilakan Ustazah Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah. Yang mana?
huruf lam dan ro yang ada gunnahnya. Taib. Permasalahan lam haraf dan lamul fi'il ketika dia diidghamkan hanya terjadi pada pertemuan dengan lam dan ra. Maka lamul haraf dan lamul fi'il tidak pernah terjadi idgham bi gunnah. Seluruh idgham lam haraf dan lam fi'il adalah idgham bila gunnah. Beda halnya dengan lam ta'rif. Kalau di lam ta'rif ada yang idgham bi gunnah. Maka tadi saya nanya, kapan lam ta'rif terjadi idgham bi gunnah? Jawabannya pada saat lam ta'rif bertemu dengan huruf nun. Maka dia idghamnya idgham bi gunnah. Kenapa lam ta'rif bertemu nun idghamnya idgham bi gunnah? Ya karena idghamnya idgham kamil. Lamnya sudah hilang, yang dibaca adalah nun bertasydid. Seperti lafaz an-nas minal jinnati wan nas. Maka ketika membaca wan nas, ini lam ta'rif kan? Ada lamnya di sana, tetapi tidak lagi dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena terjadi idgham dengan nun. Idghamnya idgham apa namanya? Kalau dari sisi qamariyah syamsiyah, idgham syamsi. Kalau dari sisi sempurna atau tidak, idgham kamil. Kalau dari sisi ada atau tidak ada gunnahnya, maka dia disebut idgham bi gunnah. Begitu. Dipahami, Saudara? Baik. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ada lagi tanyakan? Sebelum dilanjutkan. Silakan. Keras. Kullu udulin kenapa? Kullu udulin, setiap yang menyimpang, anil izhari, dari izhar, ila ghairihi, kepada selain izhar. Udulun adalah penyimpangan, lil ashal, penyimpangan apa? Penyimpangan yang terjadi karena lebih mudah. Lebih mudah apa? Pengucapannya dari izhar. Begitu. Hukum yang terjadi selain izhar, hukum yang terjadi menjadi selain izhar itu terjadi karena apa? Karena pengucapannya lebih mudah dari izhar. Begitu. Kullu, setiap, udulin, penyimpangan, perubahan, anil izhar, dari izhar, ila ghairihi, kepada selain izhar. Selain izhar itu apa? Ya apa saja. Mau ikhfa, mau idgham, mau iqlab, ada tashil, ada ibdal. Termasuk ibdal itu di luar izhar semuanya. Pokoknya semua perubahan, ya, yang dari izhar menjadi selain izhar, hal tersebut terjadi karena pengucapannya lebih mudah dari izhar, dalam rangka untuk mempermudah pengucapan. Definisi terjemahannya rangkai sendirilah. Saya belum ketemu yang paling enak kayaknya dari tadi. Ya, kullu udulin anil izhari ila ghairihi udulun lil asal. Atau udulun ilal ashal. Ini wallahu taala a'lam ya, siapa yang pertama kali mengemukakan, cuma yang mempopulerkannya memang Syekh Ayman Suwaid dalam daurah-daurah beliau di YouTube. Ada lagi tanyakan?
Jadi kita sampai istirahat, selesaiin bab lam. Habis istirahat masuk ke mithlain. Oh, gulanya belum diaduk. Sendok. Bukan kurang berasa, belum berasa. Ada sendok. Apa? Sendok. Enggak, bukan kurang gulanya. Gulanya mah ada. Cuma dia diam aja. Enggak berpengaruh. Tidak memberikan apa-apa gula. Tidak berkontribusi gulanya ini. Masih belum teraduk. Nah, antum kalau hidup jangan seperti ini, harus memberikan kontribusi pada yang lain. Filosofi gula dan teh. Tapi ketika membaur jangan melebur. Itu bedanya kehidupan sama gula. Kalau gula membaur melebur deh. Kalau antum jangan. Paham nggak bedanya membaur sama melebur? Paham nggak bedanya membaur sama melebur? Kayak gimana coba? Kalau membaur kita tetap berinteraksi dengan orang banyak, tapi menjadi diri sendiri. Mumtaz, barakallahu fikum. Ya. Tapi tetap menjadi diri sendiri. Kalau melebur, kita jadi orang lain. Nah, ketika gula dan teh diaduk, antum milih menjadi gula atau milih menjadi teh? Gula atau teh? Gula dan teh. Sebetulnya kalau gula dan teh ini yang paling berperan gula atau tehnya? Gelasnya, bukan yang aduknya saja. Yang paling berperan itu gulanya sebetulnya. Kalau teh manis itu yang paling berperan gulanya. Teh manis nggak akan bisa disebut teh manis kalau nggak ada gula. Benar nggak? Maka jadilah gula. Walaupun nggak disebut-sebut namanya, ikhlas. Gula ikhlas, disebut nggak namanya? Apa teh gula atau teh manis? Kopi manis atau kopi gula? Kopi manis. Tapi kalau giliran sakit, sakit manis atau sakit gula? Ya kan? Tapi keikhlasan gula itu tidak terbantahkan. Peran gula itu tidak terbantahkan. Tapi gula ikhlas. Mau disebut mau gak disebut, pokoknya saya tetap maju. Gak masalah. Memaniskan teh, memaniskan kopi, orang-orang gak nyebut teh gula, kopi gula. Walaupun ketika giliran negatif, sakit gula. Ikhlas. Itu filosofi gula ikhlas. Saya dulu kalau dengerin ceramah, taklim, yang dicatat itu yang begitu-begitu biasanya. Materi jarang dicatat. Alah, materi bisa baca di buku katanya. Gara-gara teman. Jadi teman saya sedikit cerita. Saya punya teman kalau ngadain taklim lah waktu kuliah itu. Dia itu jarang nyatet kecuali kalau penceramahnya ngejok, ngasih yang lucu-lucu atau yang aneh-aneh baru dicatat. Nah, ini baru catat nih. Kenapa? Materi bagianan tinggal lihat di buku ada, tapi yang begini nggak ada di buku, harus dicatat gitu. Apalagi memang ya waktu kuliah ada kewajiban buat ngisi mentoring dan sebagainya, jadi harus dicatat buat ngisi mentoring gitu. Buat ngisi halaqah di adik-adik kelas. Baik, kita lanjutkan. Afwan banyak menyimpangnya sengaja supaya antum nggak ngantuk. وسمه الشفوي للقراء والثاني